Salam jumpa sahabat wirid yang terkasih dalam Kristus. Bersama saya Imelda dari kota perbatasan Timor Leste, Atambua. Hari ini Kamis 3 Juni 2021, saya akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, semoga membawa berkat bagi kita semua. Salam sehat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah 22 martir Uganda. Para martir Uganda terdiri dari 22 orang martir yang tewas demi iman antara tahun 1885 sampai tahun 1887 di Kerajaan Buganda, Afrika Timur, sekarang menjadi bagian dari negara Uganda. Mereka terbunuh atas perintah Manga kedua, Danieri Basamula Ekere, Manga kedua Mukasa, Raja Buganda, sejak 1868 sampai 8 Mei 1903. Sebagian besar dari para martir Uganda tewas di pertengahan tahun 1886. Pada tanggal 25 Mei 1886, para martir ini dipaksa berjalan sejauh 30 mil, kurang lebih 60 km, ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Santo Pontianus Ngondwe, Santo Athanasius Baze Kuketa, dan Santo Gonzaga Gonza tewas dibunuh di tengah perjalanan. Setelah beberapa hari ditahan di tempat pelaksanaan hukuman mati, pada tanggal 3 Juni 1886, Santo Carolus Langa bersama 11 orang martir dieksekusi. Mereka dibakar hidup-hidup sampai menjadi abu. Dikisahkan, ketika api mulai membakar tubuhnya, Carolus Langa sempat berkata kepada para algojo, "Rasanya seperti kalian tengah menyirami saya dengan air. Semoga kalian bertobat dan menjadi seorang Kristen seperti saya." Seorang martir lainnya, Santo Mbagatu Zinde, dipukuli dahulu sampai mati, lalu tubuhnya dibakar bersama dengan Carolus Langa dan yang lainnya. Para martir ini dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-15 pada tanggal 6 Juni 1920 dan dikanonisasi oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 18 Oktober 1964. Bacaan dari Kitab Tobit. Dalam perjalanannya,
Tobia dan Rafael memasuki negeri Media dan sudah sampai dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia, "Saudara Tobia." Sahut Tobia, "Ada apa?" Rafael menyambung, "Malam ini kita harus bermalam pada Raguel. Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri bernama Sarah." Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Azaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel, saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberi salam kepada Raguel. Dia membalas, katanya, "Banyak salam, saudara-saudara. Selamat datang." Lalu mereka dipersilahkannya masuk. Kemudian Raguel berkata kepada Tobia, "Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra seorang mulia dan baik. Alangkah celakanya ayahmu, orang yang begitu baik dan dermawan itu, menjadi buta." Kemudian Raguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya, dan ia menyambut Tobia dan Rafael dengan ramah. Sesudah mencuci dan membasuh diri, mereka duduk makan. Berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Azaria, katakanlah kepada Raguel, supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu, berkatalah Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah malam ini. Memang, saudara, tak seorang pun lebih berhak mengambil Sarah anakku sebagai istrinya daripada engkau. Karena itu, aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seseorang kecuali kepadamu, sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi anakku, aku harus memberitahukan kebenaran. Sarah sudah kuberikan kepada 7 laki-laki di antara saudara kita, tetapi semuanya mati pada malam pertama menghampiri Sarah. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu." Tetapi sahut Tobia, "Aku tidak akan makan atau minum apa-apa sebelum engkau mengambil keputusan tentang diriku." Maka jawab Raguel, "Baiklah, Sarah kuberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Allah sudah memutuskan bahwa Sarah harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang engkau menjadi kakaknya dan ia menjadi adikmu. Semenjak hari ini ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kamu pada malam ini juga diberkati oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas dirimu." Lalu Raguel memanggil Sarah anaknya. Ketika Sarah datang, Raguel memegang tangannya, dan dengan demikian ia menyerahkan Sarah kepada Tobia sambil berkata,
Sungguh, sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, ia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua. Selesai makan dan minum, mereka semua mau pergi tidur. Tobia diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah masuk kamar tidur, Tobia dan Sarah berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka memanjatkan doa sebagai berikut. Terpujilah Engkau, ya Allah leluhur kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdualah lahir umat manusia seluruhnya. Mereka pun bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ya Tuhan, bukan karena nafsu birahi kuambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani kami berdua dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, "Amin, amin." Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan menaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab,
perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.